Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ibu. Saya udah tersambung Oh, belum sih nih? Udah ya? sudah, alhamdulillah. Oke. Waalaikumsalam, ibu-ibu apa Alhamdulillah. kabar? Apa kabar Bu Ibu? Alhamdulillah seperti biasa ya, setiap hari Mm, Kamis dan Jumat insya Allah. Nih ada obrol-obrol tentang menulis ya, seputar mm-mm. penulisan. Apa sih, apa tadi jadi skill lain ya, jadi keterampilan apa sih yang harus dimiliki juga oleh seorang penulis sebagai Mm-mm. penunjang ya, kayak gitu. Iya, Kira-kira apa aja sih Teh selain selain pastinya jago nulis ya? iya, betul betul. Ini sebenarnya ibu-ibu erat kaitannya nanti sama siapa yang pengen kita suruh baca gitu ya. Harapan kita orang-orang mau baca catatan apa tulisan kita. Nah ini pada akhirnya sih sebetulnya erat dengan yang namanya branding sama jualan buku. Tapi sebenarnya nggak hanya itu, Cika. Kalau misalnya Ya. setelah ditelusuri nih, ketika Hmm. kita mau publish buku gitu ya, pengen nerbitin buku, terutama sekarang ada opsi yang namanya buku digital kan ya. Ya. Jadi kalau kita masuk login ke seperti platform-platform menulis digital gitu, kayak Wattpad, Tutorial, atau ada KBM Apps, terus Cabaca, banyak banget gitu ya. Noveltoon kalau nggak salah itu ya, itu banyak banget. Nah itu biasanya satu penulis pada akhirnya harus bisa bikin cover bukunya sendiri, cover buku digital. Dan ini kalau saya pribadi ini loh tantangan banget buat yang desainnya ala kadar gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau semakin bagus Banget. cover ya pasti orang tertarik kan. Benar nggak sih gitu. Iya, betul. Selain isinya, Iya, benar gitu. betul. Iya, Itu. kayak pas kita kemarinan ngobrolin tentang Instagram ya Teh, visual itu selalu Mm, menjadi penunjang daya tarik gitu, selain caption yang iya, sifatnya teks atau tulisan. Jadi ya sama tuh iya. tentang ngedesain-desain juga. Iya, pada akhirnya sebetulnya gini deh, minimal bisa gitu ya. Satu aplikasi desain atau misalnya bisa bikin desain ya dengan cara apa gitu ya, dengan aplikasi sesuatu yang cukup ya kita kuasai gitu untuk bisa bikin jadiin covernya. Atau kalaupun nggak cover nih, satu yang penting juga flyer biasanya, flyer digit e-flyer ya. Benar nggak sih gitu? Itu kan menarik juga tuh buat di-share, terus buat jadi apa namanya? Mungkin isinya nggak melulu foto tapi gambar apa gitu, ilustrasi, animasi, itulah Cika. Jadi ternyata setelah aktif nulis, ternyata saya gitu perlu untuk bisa bikin cover sendiri sama bikin e-flyer sendiri. Itu yang pertama. Oke, tentang desain. Ada lagi Teh, Iya. apalagi nih poin Nah ini selanjutnya, yang skill kedua, lainnya? kalau terkait flyer itu salah satu aplikasi nih yang saya pakai itu Canva ya. Oh ya, apa tuh Teh? Itu memang Ya, yang ya. udah paling apa namanya kayak yang paling familiar gitu ya, umum gitu bisa Dan dipakai tuh ramah kayaknya ya Teh. Canva deh. Paling ramah benar-benar friendly user gitu ya itu Canva. Nah itu pokoknya kalau teman-teman sekarang belum ikutan kelas yang berupa kelas-kelas desain atau foto, silahkan deh sekarang tuh banyak banget carinya. Di Inscript juga ada gitu ya. Teman-teman nih kalau kayak cover ya, itu kaitannya memang untuk buku sendiri. Biasanya mau terbitin e-book sendiri atau misalnya terbitin buku di platform digital. Tapi kalau misalnya buku fisik memang sebaiknya memang ada coverer yang menghandle dan pasti ada ya kalau di penerbit. Karena Ada. mereka lebih tahu biasanya bagaimana cover itu bisa menarik pembaca terus sama enaknya di pasar. Karena waktu itu saya pernah Ah, ngobrol-ngobrol juga sama coverer nih sebetulnya ilmunya mereka juga perlu banyak kayak milih tulisan, milih font gitu, milih huruf itu juga sebetulnya mereka punya tata caranya gitu, punya pakemnya. Nah itu kan mungkin kalau ya, kita yang awam ya udah deh pakai aja nggak apa-apa, yang penting desainnya menarik gitu. Tapi kalau di buku memang mereka ini sih perlu coverer. ya betul Teh. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi? Oke. Yang kedua itu ternyata loh, ketika jadi penulis dan pengen misalnya melariskan bukunya, harus bisa bikin video. Iya, video Iya, iya, kayak, iya. tapi itu terjadi juga di tahun pertama Loved. Saya ngeliatin orang-orang waktu
belum banyak sih yang pakai waktu itu juga ya. Cuman mungkin sekarang udah lebih banyak. Jadi waktu itu saya pakai iMovie, itu belajar sendiri otodidak karena bisa di laptop. Jadi iMovie waktu itu yang saya pakai itu masih sederhana banget, tapi wah ya lumayan banget lah, jauh lebih dari lumayan. Foto-foto doang isinya, akhirnya tuh jadi gitu. Jadi book trailer namanya kan gitu. Iya, Itu iya, oke. ingat ya. Betul. Dan akhirnya barulah di situ punya YouTube sendiri gitu yang isinya si book trailernya karena kan jauh lebih mudah ya ngasih link YouTube. Itu. Nah, sekarang setelah tapi sebetulnya karena saya suka juga video, terus kemarin akhirnya gabung sama tim Classview. Nah, di situ malah bisa explore macam-macam buat videonya. Sampai sekarang nih kelas apa namanya cerpen juga selalu bikinin book trailer. Itu. Nah, yang ketiga, sebenarnya ketiga nih terakhir ya, jadi summary-nya semua. Kalau misalnya sudah bikin cover bisa, terus bikin flyer bisa, bikin video bisa, itu kan menunjang buat jualan gitu. Karena nggak mungkin seorang penulis itu diem aja gitu, karena karyanya nggak bisa bicara sendiri. Itu aja sih. Kecuali kalau misalnya sudah besar banget gitu ya. Cuman kayaknya pun saya lihat sih maksudnya nggak beberapa, semua yang besar pun tetap masih membranding dirinya, masih promosi, masih sharing, masih melakukan banyak hal lah gitu. Iya, betul. Iya. Jadi tadi juga kaitannya ya, maksudnya ketika seorang penulis punya skill tadi untuk ngedesain, bikin apalah flyer, bikin video atau bisa bikin covernya sendiri. Plus untuk keperluan yang tadi itu ya, untuk promosi juga gitu kan, promosi bukunya ya. Like that. Iya. Public speaking juga nice buat para penulis untuk bisa. Kenapa? Karena kadang kan mereka mungkin mereka kan nulis ya. Mungkin itu kan sama dengan, tapi kan itu kaitannya bicara dalam tulisan gitu. Tapi bagaimana bicara lisan di publik itu oke juga gitu. Karena kadang-kadang kan mungkin dia ketemu orang, dia bisa jualan sedikit, karyanya dengan soft selling gitu ya, nggak langsung beli ya gitu kan. Itu juga pakai teknik-teknik lah. Jadi banyak sebenarnya keterampilan-keterampilan yang bisa penulis tambahkan jadi nilai plusnya gitu. Betul. Tak review lagi, oke. Yang pertama tuh tadi tentang desain. Bisa mendesain karena ada tuh penulis yang memang jadi one package, dia nulis nge-layout sama dia juga, bikin cover juga sama dia. Masa tuh yang begitu. Oke, terus yang kedua ada keterampilan untuk bikin video, and then yang ketiga itu ini ya skill jualan ya, selling and promo juga pastinya, dan tadi yang terakhir itu public speaking. Iya. Jadi semuanya menunjang deh pokoknya buat si jualan itu. Jualan jadi lebih mulus biasanya dengan perangkat-perangkat yang bisa membantu gitu. Nah yang tadi itu flyer, kemampuan public speaking, dan video. Silahkan. Jadi jangan ragu buat belajar lain-lain gitu selain menulis, karena pasti akan kepake. Kalaulah kita pelajari semuanya, udah mantep banget deh. Iya, mudah-mudahan sekarang ada insight baru, ibu-ibu ini deh semakin semangat belajarnya, yang lain-lain gitu, pengen tahu. Siap. Ya, nggak langsung berpuas dan cukup dengan jago nulisnya aja ya, insya Allah. Oke, sip. Oke, hatur nuhun Teh Tia atas sharing-sharingnya di hari ini. Oke, tadi udah kita review tuh beberapa poin keterampilan tambahan ya, penunjang untuk seorang penulis supaya lebih kece, lebih mantap lagi. Oke, dan ini udah kedengeran, udah mulai ada suara azan zuhur ya Teh ya. Iya, benar. Cukupkan dulu sharing di hari ini. Semoga bermanfaat. Kayak hatur nuhun atas segala perhatian ya. Ya, kita mundur dulu nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.